Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di acara Catatan Demokrasi yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta, aktivis 98, kritikus politik yang juga pendukung bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Faisal Asgaf, melontarkan kritikan yang cukup pedas terhadap fenomena Jokowi yang dijadikan sebagai rebutan restu bagi bakal capres, khususnya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Pertama, kalau bicara Ganjar dan Prabowo berebut dukungan Presiden Jokowi, pertanyaan dasar itu kita tanya dulu, apakah Jokowi sebagai presiden apa petugas partai? Kalau sebagai presiden, dia digaji oleh rakyat. Ini sesuatu yang memalukan. Rakyat menggaji dia untuk bekerja menjalankan roda pemerintahan. Ini suatu. Kalau dia sebagai petugas partai, kepemilikan partai politik, pasti orang berpikir dia pasti milik PDIP. Tidak elok direbut oleh Gerindra. Kata Faisal Asgaf, dia berdalih rakyat membayar pajak yang juga digunakan untuk menggaji presiden. Tapi kata dia, presiden yang sudah digaji rakyat malah direbutkan pengaruhnya. Ia bilang perebutan ini terkait kekuasaan yang dimiliki Jokowi. Tak hanya itu, Faisal juga mempertanyakan sikap Adian Apitupulu yang juga sesama aktivis 98 yang tidak lagi menjadi pejuang demokrasi yang visioner, tetapi justru menjadi juru bicara Ketua Umum Parpol atau juru bicara Presiden. Nah, terkait dengan pernyataan Faisal Asgaf tersebut, Adian Apitupulu sontak memberikan reaksi yang cukup menohok. Menurut Adian, PDIP yang telah mengusung Ganjar sebagai bakal capres merupakan pilihan yang sangat demokratis karena kesepakatan semua kader untuk menyerahkan bahwa bakal capres itu akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati, dan itu semua dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan semua kader partai. Terkait dengan keberpihakan Jokowi, jelas kepada bakal capres yang telah diusung PDIP, Jokowi akan melabuhkan keberpihakannya. Namun hal itu jelas tidak akan disampaikan dalam posisinya sebagai seorang presiden. Lantas terkait dengan soal aktivis 98 yang cenderung menjadi juru bicara Ketua Umum Parpol atau Presiden, dengan tegas Adian menyatakan bahwa dirinya sangat menghargai pilihan politik atau pilihan hidup dari teman-teman sesama aktivis, baik yang terjun ke dalam dunia politik maupun di luar parpol. Meskipun demikian, ia juga memiliki catatan tersendiri tentang peran para aktivis 98. Adian juga sempat mempertanyakan acara yang digelar stasiun TV tersebut yang dinilai tidak fair. Berdebat tentang Jokowi yang menjadi rebutan PDIP dan Gerindra, tetapi juga mengundang Faisal Asgaf yang menjadi pendukung Anies Baswedan. Waduh, kenapa Faisal Asgaf malah cenderung menggunakan logika fallacy atau sesat pikir ketika diskakmat oleh Adian Apitupulu? Yang dipersoalkan bukan lagi substansi masalah yang diperdebatkan, melainkan lebih mengarah ke argumentum ad hominem yang menyerang lawan diskusi secara personal dengan menyatakan bahwa Adian Apitupulu sekarang menjadi kurus dan mengalami kerusakan panca indera sejak menjadi kader parpol. Untungnya Adian tidak gampang baper lantas membalasnya dengan argumen serupa. Dia justru kembali balik menyerang sesuai dengan substansi perdebatan dengan menyatakan bahwa sikap Faisal yang bikin ribut karena tingkat kepercayaan rakyat berdasarkan hasil survei mencapai 90% untuk Presiden Jokowi, dan yang merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi mencapai 82%. Karena angka-angka itu yang membuat Faisal sebagai pendukung Anies jadi suka ribut, dan itu tak akan terjadi seandainya angkanya tidak setinggi itu. Oh, benar-benar makjeleb. Ya, sepanjang yang saya tahu, Faisal Asgaf ini termasuk sosok oportunis yang kerap melakukan petualangan politik untuk menemukan habitat yang bisa memberikan keuntungan dan kenyamanan buat dia.
Jika tidak salah, dia pun pernah menjadi pendukung Jokowi dengan selalu memberikan pujian setinggi langit di akun media sosialnya. Lantas selama tidak muncul di depan publik yang kabarnya sedang berkonflik dengan warga Nahdliyin, lantaran diduga pernah mendiskreditkan Nahdlatul Ulama, Faisal kembali nongol di tahun politik yang kini tiba-tiba menjadi pendukung Anies Baswedan. Nah, sebagai seorang aktivis 98, Faisal Assegaf seharusnya sangat paham ketika seseorang sudah menggunakan sesat logika atau sesat berpikir dengan menggunakan strategi argumentum ad hominem, sebenarnya ia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Ia sudah tidak lagi mampu memberikan argumen yang sehat dan masuk akal, sehingga lebih memilih untuk menyerang secara fisik personal lawan debatnya hanya sekedar untuk menutupi kelemahan dirinya. Cara-cara semacam ini tidak hanya berlawanan dengan etika ketika seseorang bermain retorika di depan publik, tetapi juga sangat berlawanan dengan logika berpikir sehat yang justru akan merendahkan marwah dan martabat Faisal sendiri sebagai seorang aktivis 98. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.